Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, perkenalkan nama Ibu Feni Ritasari. Ibu merupakan guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Kalijati. Berkaitan dengan materi MPLS daring ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai budaya hidup sehat. Seperti kalian ketahui, kita sekarang sedang berada di dalam new normal, zona di mana kita harus menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Budaya hidup sehat itu sangat penting, bukan hanya sekedar sekarang sedang ada virus ataupun tidak. Akan tetapi karena kita sekarang hidup berdampingan, harus mempunyai kebiasaan yang baru dengan adanya virus COVID-19 ini, maka budaya hidup sehat itu sangat penting. Hidup sehat bukan berarti hidup yang tidak pernah sakit, tetapi hidup sehat itu adalah hidup yang kita mampu menjaga kebersihan, pola hidup kita, gaya hidup kita. Kebersihan juga tidak harus selalu di rumah, tetapi bisa di lingkungan seperti di sekolah, tempat kalian bermain. Pertama, agar biar kalian lebih paham, langkah hidup sehat itu adalah satu, kita harus mengikuti protokol pencegahan virus COVID-19. Yang pertama apa? Kita harus rajin mencuci tangan. Bila kita sudah memegang sesuatu, kita harus mencuci tangan. Biasakan mulai sekarang kita harus membawa antiseptik atau hand sanitizer kemana-mana. Tidak boleh kita sekarang sembarangan meminjam barang orang atau kita memegang bagian tubuh kita sendiri pun kita harus langsung segera mencuci tangan. Misalkan karena virus ini bisa langsung lewat udara, maka setelah memegang wajah ataupun barang-barang yang sesuatu yang biasa dipegang secara barengan, misalkan gagang pintu atau apa, usahakan kita harus cuci tangan, atau kalau tidak kita harus menggunakan antiseptik. Yang kedua, setelah cuci tangan atau biasakan untuk keringkan tangan menggunakan tisu. Kenapa? Agar tidak ada yang menempel di bagian tubuh kita ataupun di badan kita. Jangan kebiasaan kalian, misalkan dulu kebiasaan kalian setiap habis cuci tangan tidak ketemu lap tangan, biasanya kan meper ke baju atau apa. Mulai sekarang itu jangan dilakukan, karena itu akan, yang ditakutkan adalah virusnya masih ada, belum terlalu ke bawah sama air, jadi nempel di baju kalian. Yang ketiga, gunakan masker. Di masa pandemi ini, masker menjadi sangat penting. Kenapa? Karena virus itu bisa lewat udara, apalagi kondisi badan kita merasa yang sehat itu bukan kita tidak sakit, tapi belum tentu virus itu tidak nempel di badan kita. Artinya gunakan masker untuk pencegahan, karena yang pertama dikeluarkan itu lewat mulut. Artinya masker sangat penting. Jangan karena kita merasa sehat sekarang kita tidak menggunakan masker. Terus, walaupun menggunakan masker bukan berarti kalian bebas meminjam masker teman atau punya siapa saja. Itu tidak boleh. Kedua, masker itu jangan sampai kalian pakai masker tapi tidak dicuci, atau pakai maskernya kemarin pakai masker itu sekarang pakai lagi tapi tidak dicuci, itu tidak boleh. Jadi masker harus sering dicuci, sekali pakai dicuci, terus pakai lagi yang baru, atau misalkan yang dicuci sudah kering bisa dipakai lagi. Tidak boleh saling meminjamkan masker. Yang keempat, jaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain. Kenapa? Karena virus itu akan gampang nempel kalau misalkan kalian terlalu berdekatan. Misalkan contoh, si A terkena virus, yang B belum,
Ketika bertempelan artinya virus bisa menempel di benda-benda yang tidak hidup, bukan hanya sekedar benda-benda yang hidup, dan itu bisa lebih lama virusnya hidupnya di benda-benda yang mati. Artinya jadi kalau misalkan sekarang minimal 1,5 meter jaga jarak, misalkan kalian sedang dalam antrian mengantri sesuatu, jaga jarak. Kalaupun lingkungan sekitar belum sadar, minimal kalian menyadarkan diri bahwa oh iya sekarang kita tidak boleh untuk selalu berkerumun, hindari kerumunan ramai, kita tidak boleh berdempetan dan yang lainnya. Itu salah satu protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Tetapi budaya hidup sehat itu bukan sekarang karena ada virus, seharusnya sudah dilaksanakan oleh kalian, menjadi kebiasaan kalian dari kecil sampai sekarang sudah masuk SMA. Menjaga kesehatan itu penting, karena kalian sekarang tidak sakit, tidak merasakan badan panas atau flu atau apa, bukan artinya kalian sehat. Bisa saja virus itu tetap ada. Artinya kesehatan itu harus dijaga, hidup sehat itu harus dijaga, pola hidup sehat itu harus dijaga, baik di rumah maupun di lingkungan. Contoh menjaga kesehatan di rumah, yang pertama adalah makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu bisa contohnya dengan memasak sendiri, jadi kalian tahu sayurannya dicuci apa enggak, ya menggunakan MSG atau enggak. Kemudian hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kalian sakit atau makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet yang tinggi. Yang kedua, olahraga teratur. Olahraga itu tidak harus kalian punya alat olahraga, minimal badan itu bergerak 30 menit sampai 1 jam, tapi secara rutin. Ya, secara rutin kalian olahraga ringan, misal bisa lari di tempat, bisa senam di rumah. Banyak cara sekarang kan, banyak internet dan apa, kalian bisa searching bagaimana olahraga yang ringan untuk di rumah sehingga badan tidak lemas. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat ini sangat penting untuk hidup sehat. Kenapa? Karena bila kalian kebanyakan bergadang, khususnya kaliannya yang punya game atau apa, itu kalau istirahatnya tidak cukup, maka badan akan lemah. Kalian kurang tidur semalam aja, badan akan terasa lemas, kalian akan ngerasa pusing, capek. Pola tidur harus benar. Bila kalian rubah pola tidurnya malam jadi siang, siang jadi malam, itu tidak sehat, dan itu akan membuat badan kalian terasa lebih pegal, lebih gampang capek. Artinya istirahat yang cukup, tidur jam 9, jam 10, bangun pagi-pagi, badan akan lebih terasa segar. Yang keempat, rajin membersihkan ruangan, khususnya minimalnya kamar pribadi. Kalian silahkan bangun tidur, kamar itu harus bersih, atau di mana ruangan kalian berada, kalian itu harus bersih. Kenapa? Karena kotoran atau debu itu kan bisa lewat udara. Kalau kalian misalkan terkena debu atau apa, ruangannya tidak bersih, kumuh, itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Yang terakhir, kebersihan lingkungan. Lingkungan itu baik di lingkungan rumah atau misalkan nanti di lingkungan sekolah. Contoh lingkungan rumah mungkin dengan membersihkan selokan-selokan depan rumah, membuang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan jalan, gang gitu. Kalau di sekolah mungkin kalian nanti harus rajin membersihkan kelas, karena ruangan yang bersih akan membuat kalian nyaman. Ruangan yang bersih membuat kalian akan lebih hidup sehat, lebih bersemangat. Mungkin dari pemaparan yang singkat ini, pemaparan lewat daring ini, Ibu harap kalian bisa menerima, memahami
apa yang Ibu sampaikan mengenai budaya hidup sehat. Mudah-mudahan dimanapun kita berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga sehat selalu dan semangat menjadi siswa SMA 1 Negeri Kalijati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.